Halo semua, kembali lagi di Wayan Putra Garden. Nah, tentunya kali ini kita akan membahas tentang stroberi. Nah, ini adalah tanaman stroberi yang saya tanam menggunakan pot dari kaleng bekas. Tentunya harga kaleng bekas ini sangat murah karena belinya di tempat pengepul barang rongsokan ya. Nah, sistem pot kayak gini ada kelemahannya teman-teman, karena kita harus menyiramnya setiap hari. Nah, kalau disiram setiap hari kelebihan air, buah akan agak busuk. Kalau kekurangan air, stroberi juga tidak bagus. Jadi stroberi itu memang tanaman yang agak menyusahkan kadang-kadang teman-teman. Kurang sinar matahari nggak boleh, terlalu panas tidak boleh. Nah, ini yang memakai polybag. Kalau polybag yang seperti ini di musim hujan teman-teman aman ya, karena nggak perlu siram. Tapi kalau musim panas, ya kita harus siram setiap hari teman-teman. Dan ini kesuburannya tidak akan bertahan lama ya, karena polybagnya kecil. Terus kasih pupuk bagaimana caranya? Jadi stroberi Anda memakai polybag, paling suburannya tahan cuma 3 bulan. Setelah itu kita ngisi pupuk umpamanya dioplos dicampur dengan pupuk kimia. Ya kita harus ngisinya sedikit demi sedikit. Itu sangat merepotkan teman-teman. Nah, kali ini saya akan berbagi tips cara menanam stroberi menggunakan pot ganda yang bisa subur bertahun-tahun tanpa ribet. Sangat praktis ya, tidak ribet sama sekali. Ya teman-teman, ini adalah tanaman stroberi yang ada di pekarangan rumah sebelah barat. Nah, ini memakai 2 pot. Nah, tapi bukan ini yang kali ini kita maksud ya. Ini tanaman stroberi memakai sistem irigasi kapiler. Jadi pot yang di bawahnya diisi air, terus ada sumbu ya teman-teman. Jadi sumbu itu nanti yang mengantarkan air ke atas. Terus kalau kita siram dari atas juga air akan turun ke bawah menjadi air cadangan. Jadi sangat hemat air ya. Cuman yang sistem yang seperti ini juga teman-teman nggak boleh akarnya terlalu terendam ya. Kemarin ada yang sempat tanya ke kita, kenapa setelah meniru katanya memakai sistem irigasi kapiler seperti ini, stroberinya mati. Nah, itu kesalahannya, potnya direndam setengah, jadi akar pasti akan busuk teman-teman. Kalau akar kenanya cuman sedikit, tidak apa-apa. Tapi kalau akar terlalu terendam, ya pasti busuk teman-teman. Itu sudah umum ya. Sudah saya jelaskan padahal di video sebelumnya. Tidak boleh sistem irigasi kapiler, boleh kena akar sedikit. Kalau nggak kena akar kan bisa pakai sumbu. Jadi kalau kena akarnya terlalu banyak, akar terendam, bisa busuk tanamannya teman-teman. Jadi stroberi ini aneh ya, kekurangan air dia bisa mati, kelebihan air juga bisa mati teman-teman. Nah, yang kali ini kita bahas adalah yang ada di yang ada di luar pekarangan rumah, yaitu memakai sistem pot ganda dengan pemupukan yang sangat praktis. Bisa tahan subur sampai bertahun-tahun. Nah, itu yang akan kita bahas kali ini teman-teman. Ayo sekarang kita menuju ke luar pekarangan rumah teman-teman. Ya teman-teman, kita menuju ke stroberi yang memakai sistem pot ganda itu ya. Nah, ini adalah di luar pekarangan rumah teman-teman. Jadi kita isi beberapa sayur ya. Ini ada brokoli ya. Ada brokoli, ada paprika juga ada teman-teman. Yang di sebelah ini ada, sebelah kiri ada pepino ya. Ini daunnya lebat sekali pepinonya. Mau nanti kita buatkan para-para juga di sebelah sini pepinonya ya. Ini juga ada terong. Jadi untuk sayur-sayuran aman ya, nggak bakalan kekurangan teman-teman. Nah, ini beberapa stroberi yang mau kita buat indukan ya. Ini baru yang 3 pot ini. Kalau yang lainnya udah agak lama ya. Ini kita buat pembibitan di sini, jadi stroberinya tidak akan terlalu berbuah ya. Ini jenis Merlan teman-teman. Satu pot kecil ini ada isi 5, yang ini ada isi 7 bibit ya, yang sudah kita panen ya. Satu pot kadang-kadang kita isi 10 bibit ya. Karena Merlan ini sangat cepat sekali perkembangannya, lihat di pot ini ya. Jadi satu pot besar itu kadang ada lebih dari 10 bibit ya satu pot ya. Bayangkan kalau punya 50 kali 10 ya 500 bibit sudah bisa dihasilkan ya. Ini juga ada beberapa sayuran di sini teman-teman, dan ada tabu lampet yang tinggal sedikit. Nah, ini ada plastik yang kita buat untuk bibit ya, plastik setengah kilo teman-teman. Nah, kita menuju ke tempatnya. Ini juga ada beberapa stroberi Sachinoka. Yang di pot ini ada yang baru, ada yang sudah ya, ini pohon indukan juga ya, udah dijadikan bibit. Beberapa bibit sudah kita panen. Ya, ada buahnya juga sedikit ya. Kalau kita fokuskan ke bibit, jadi buahnya akan sedikit. Nah, sekarang kita lihat yang memakai pot ganda teman-teman. Nah, ini pot ganda juga teman-teman, tapi ini stroberi indukan juga ya untuk bibit. Nah, sistem seperti ini yang akan saya jelaskan teman-teman. Jadi
Dengan memakai pot ganda, nanti kita mau ganti mau isi pupuk, tinggal kita isi pot yang bagian bawahnya ya, nanti kita jelaskan ya. Jadi pot yang bawah isi tanah campur pupuk. Nanti kalau kan akarnya yang di pot yang di atas itu kan tembus teman-teman. Jadi kalau mau isi pupuk, tinggal isi pot yang bawahnya. Nah ini kalau ini ya nanti intinya nanti saya jelas. Ini juga strawberry indukan ini memakai pot besar ya. Jadi kita tidak bisa memakai pot ganda ya, terlalu besar. Nah strawberry ini yang sudah lama teman-teman. Nah ini dah yang akan kita jelaskan bagaimana cara perawatannya, bagaimana cara pemupukannya. Nih lihat, ini juga strawberry indukan isi bibit ya teman-teman. Ada buahnya juga sedikit ya. Nah ini ya di potnya di beberapa dimakan ayam ini karena di luar pekarangan ya. Ya ini daunnya subur ya. Ini padahal strawberry sudah agak lama. Nah bagaimana cara perawatannya itu yang akan kita bahas teman-teman. Jadi sangat praktis ya, bertahun-tahun bisa subur tanpa mengganti media tanam. Yang diganti adalah pupuk yang ada di pot bagian bawah. Teman-teman, ini langkah ganti pupuknya, langkah-langkahnya ya. Ya kita ambil potnya dulu. Ya ada akar yang putus sedikit, akar bawah ya. Akar itu yang akan tembus pupuk. Nah pupuk ini pakai pupuk Cohea yang bertelur ya. Pupuk lain juga bisa. Nah setelah itu kita aduk-aduk dengan tanah yang sebelumnya teman-teman. Jadi biar tidak keras, ini kita oplos tanah sedikit. Nah nanti akar akan mencari pupuknya ya. Terus pupuk ini kan tidak difermentasi ya, tapi karena sudah tercampur dengan tanah jadi aman. Terus ini kan pohon besar, nggak akan mati dengan pupuk yang sudah tercampur tanah ya. Ini bisa diisi 2 bulan atau 3 bulan sekali. Jadi bagian bawah subur, nanti bagian atasnya kita kocor. Ini akarnya putus sedikit ya. Daripada ribet teman-teman membongkar ya. Nah ini pohonnya agak ribut ya, karena ini pohon indukan untuk bibit. Jadi saya bersihkan daun-daun tua saja. Jadi biasanya ini kan ada 10, satu pohon dari satu itu udah jadi 10 kron mungkin ya. Itu saya biarin aja karena untuk bibit ya, biar banyak tumbuh. Nah kalau teman-teman merasa 2 pot agak mahal, di bagian atas bisa kasih pakai polybag ya. Ya jadi kalau kocor polybag kan banyak air yang terbuang. Nah kalau sistem seperti ini, kalau kocor dari atas, tentu airnya akan turun di bawah di potnya. Jadi sangat praktis, sangat hemat, tentu lebih subur ya. Tidak perlu bongkar tanaman, pemupukan lebih praktis, tanaman tetap subur bertahun-tahun. Ya untuk penyiramannya sangat praktis, cukup kita isi air bagian atasnya sedikit. Kalau berlebih airnya turun ke bawah, akan jadi ke pot ke bawah ya. Ini kita siram di pot bagian bawah. Nah seperti teman ketahui ya, kalau strawberry terlalu banyak kena air di bagian bunga atau di pucuk, buahnya nanti akan busuk. Dengan sistem seperti ini kita cuma siram atasnya sedikit, bawahnya bisa banyak di pot kedua. Jadi buah strawberry tidak akan busuk dan hemat air. Kenapa hemat air? Karena kita siram seperti yang memakai polybag ini, kita siram bagian atas, tentu ada air yang ke bawah yang banyak yang terbuang ya. Kalau di sini tidak akan terbuang karena akan jatuh ke pot kedua. Seperti itu teman-teman. Jadi sangat hemat air, sangat praktis ya. Dan tentunya dapat subur bertahun-tahun karena ya tiap 2 bulan sekali kita ganti pupuk dengan cara praktis. Tidak akan pohonnya layu, jadi terus subur. 3 bulan sekali ganti. Daun atasnya kita pangkas, ya seperti itulah kira-kira. Ya untuk perawatan bawah sudah, sekarang perawatan bagian atas juga tetap kita lakukan. Nah tentu sudah seperti biasa ya, kita kocor dengan air yang dicampur dengan pupuk Cohea yang bertelur. Pupuk lain juga bisa seperti itu teman-teman. Ini saya pakai perbandingan 1:15 ya. Ini Cohea juga udah datang sekitar 2 minggu, jadi saya pakai 1:15. Kalau Cohea baru bisa pakai 1:20. Artinya 1:15 itu 1 liter Cohea yang bertelur dicampur dengan 15 liter air. Ini bisa diaplikasikan seminggu sekali. Kalau mau super subur sekali bisa 3 hari sekali. Jadi 2 minggu sekali juga tidak apa-apa. Kalau subur ya seminggu sekali subur teman-teman. Kita bisa kocor ini ya. Kita isi pinggir-pinggirannya. Di pohonnya agak rimbun ya karena pohon indukan untuk bibit. Kalau ini sampai nggak subur, dia tidak akan bisa menghasilkan bibit yang banyak. Terus orang nggak akan mau beli ya kalau kalau indukannya nggak subur. Jadi dengan seperti ini tentunya sudah di atasnya kita kocor, bawahnya subur. Tentunya pasti akan subur sekali. Karena di sini untuk yang di luar pekarangan saya pakai untuk bibit teman-teman. Kalau yang di pekarangan rumah itu memang dibuahkan untuk dikonsumsi buahnya ya. Jadi kita tanam tidak terlalu banyak. Tapi dengan sistem seperti ini indukan yang subur, 1 pot bisa menghasilkan 15 bibit per 2 bulan. Nah, bayangkan kalau punya 100 pot sudah bisa 1.500 per 2 bulan ya. Jadi tidak perlu merawat yang banyak. Kita sudah menghasilkan bibit yang banyak seperti itu teman-teman. Ya jadi sangat praktis ya, tidak perlu ganti pupuk dengan cara yang susah-susah teman-teman. Ya kira-kira segini videonya teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya tentunya dengan tips yang lebih hemat lagi. Terima kasih.